Shalom. Selamat berangkat dari rumah Tuhan. Pada sore hari ini kita berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Untuk itu saya undang semua berdiri. Kita siapkan hati kita menaikkan pujian kasih yang sempurna.
Kami yang dinaikkan Tuhan untuk Engkau Tuhan, Raja kami Tuhan. Tuhan dan segala Tuhan, Tuhan, Raja dan segala Raja Tuhan. Kami kembali seluruh dunia ini Tuhan. Kau memberi hidup kami Bapa, maka dari itu kami ingin menaikkan syukur kami Bapa. Kami dalam memuji nama-Mu ya Tuhan. Hanya Tuhan semakin datanglah Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi kami semua di tempat ini ya Bapa. Sekali kami dapatkan hadirat-Mu Tuhan. Bebas dengan mukjizat-Mu ya Tuhan. Dengan kasih-Mu ya Tuhan. Yang baru setiap hari Tuhan. Dan Tuhan terima kasih Bapa. Berkati kita dari awal Tuhan sampai akhir Tuhan. Karena Engkau pemilik kebenaran ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Curahkan roh-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Penuhi ruangan ini Tuhan dengan roh-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau juga berdoa Tuhan buat kami ya Tuhan. Dan sakit Tuhan. Kau tahu sembuhkan mereka ya Bapa. Yang sedang membutuhkan keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memberikan apa-apa Bapa. Kami mau dipuji dan disembah ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Amin. Ada sukacita? Silakan duduk dan akan pujian. Tuhan adalah kekuatan dan Mazmur-Mu. Hatiku percaya, padamu
Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan pujian tangan Tuhan berkurang panjang. Tangan
kami serahkan Tuhan segala pikiran kami Tuhan, segala persoalan kami Tuhan, segala istirahat kami Tuhan. Kau yang tahu Tuhan, Kau yang mengerti kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan pada sore hari ini Tuhan.
sepanjang 1 minggu ini Tuhan Yesus, Kau telah menamping Tuhan. Kau telah melindungi kami Tuhan sepanjang aktivitas kami Tuhan, maupun di luar maupun di mana Tuhan Yesus, Kau berkati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu sampai hari ini Bapa. Kami anak-anak muda Tuhan hari ini Tuhan bersekutu Tuhan, wajarkan Tuhan dan bersyukurkan kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami kagumi Tuhan kasih-Mu Tuhan, Kau bersedia bagi kami. Kami selalu kagumi Tuhan kasih-Mu dan berkat-Mu Tuhan tak putus-putusnya untuk kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur memiliki alat seperti Tuhan Yesus Bapa. Bapa kami tahu Tuhan saat kami memiliki jalan Tuhan, memiliki jalan buntu Tuhan, tapi saat kami mengikut Kau Tuhan Yesus, kami memiliki jalan yang luas Bapa. Dan Tuhan jalan Tuhan yang Kau sediakan untuk kami Bapa. Dan selalu ada mukjizat-mukjizat setiap kami berdoa. Setiap kami berharap Tuhan Kau selalu mengenali Tuhan apa yang sedang didoakan Bapa. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan Bapa. Dan Kau tahu Tuhan Yesus sudah sesuai dengan apa yang Kau kerjakan dan sesuai dengan apa yang Kau pikirkan Tuhan kami Bapa. Kami berikan Tuhan ampun Tuhan Yesus Bapa. Sepertikan kami Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus Bapa. Bapa setelah kami Tuhan akan mendengarkan firman di sebagian dari firman Tuhan berkati apa yang Kau ingin menyediakan, ingin membawakan firman Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami dan kekuatan bagi kami kehidupan kami Bapa. Bapa sembunyikan hamba Tuhan pada saat ini Bapa. Karena kami yakin percaya Tuhan ada firman yang Tuhan telah taburkan pada hari ini buat kami anak-anak muda. Kami yakin dan percaya Tuhan anak-anak tempat ini menjadi saksi dan menjadi terang di dalam Indonesia hari ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Tuhan telah menyediakan Tuhan Bapa tempat-tempat kami Tuhan Yesus menjadi berkat Bapa. Kami selalu bersyukurkan, kami serahkan Tuhan yang kami dalam tangan Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur, haleluya, haleluya, amin. Selamat mendengarkan Tuhan, sampai saya datang sebagai Bapak firman. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Hari ini boleh kenalan kan? Ya, nama saya Robert Anas Saleo. Saleo bukan Saleo, bukan lele, bukan lele yang selalu sebut ya, bukan ikan lele. Itu marga pada kami Mentawai dan mungkin asing bagi teman-teman muda, bagi bapak ibu yang ada, tapi saya juga adalah orang Indonesia. Ya, sekali lagi Robert Anas Saleo, saya asli Mentawai. Siapa yang sudah pernah dengar Mentawai? Puji Tuhan, cuma satu orang ya. Kasian banget ya. Kepulauan Mentawai itu dekat-dekat Afrika. Kepulauan Mentawai itu ada di Sumatera Barat, ya. Sumatera Barat. Memang agak asing bagi kalian masih muda-muda. Kalau saya di sini ada youth-nya, ada timnya juga, ada tim. Tentu perlu bagaimana caranya lebih menjelaskan firman Tuhan ini sesuai dengan konteks anak muda dan remaja. Nah, terima kasih buat gembala yang mempercayakan saya pada hari ini untuk membawakan renungan firman Tuhan yang singkat. Berapa waktu yang diberikan kepada saya, tetapi saya menyelesaikannya dengan baik supaya dapat poin-poin penting bagi kita, khusus generasi muda. Amin. Anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, anak-anak muda yang senang di dalam rumah Tuhan, remaja-remaja yang mencintai pekerjaan Tuhan. Saya senang sekali ya, saya melihat generasi ya yang luar biasa terlibat di dalam pelayanan langsung. Ya, pemain drum kita Moses yang luar biasa, main drumnya berkati Tuhan ya. Puji Tuhan. Sama mungkin ada yang bertanya begini, kok sampai ada di sini gitu ya? Kok sampai tiba di sini? Bukan satu kebetulan, segala sesuatu itu di dalam rencana Tuhan. Amin. Kebetulan saya ada urusan sedikit dengan yayasan yang ada di Jawa Timur. Ada beberapa anak Mentawai yang
kuliah di sana. Ada beberapa persoalan, maka saya dipanggil di sana untuk menyelesaikan beberapa kegiatan-kegiatan dan persoalan-persoalan yang ada. Maka saya berkomunikasi dengan sahabat saya, dengan teman saya. Saya biasa panggil Bang Erwin, Pak Gembala, hambanya di tempat ini. Puji Tuhan, kalau bisa mampirlah di kalau bahasa yang kami tahu itu di Indramayu, daerahnya Indramayu. Ya, puji Tuhan ada di sini, sambutannya luar biasa. Terima kasih Bu Gembala, terima kasih hamba-hamba Tuhan, terima kasih buat sambutan yang sangat luar biasa. Saya bersyukur dan saya tidak merasa asing di tempat ini. Pelayanan saya ada di Mentawai, saya baru juga perintisan di sana. Saya lebih lama di Jakarta, saya kembali pada tahun 2019, memulai pelayanan ya akhir 2019 di sana, sedang dalam perintisan juga di daerah-daerah pedalaman. Ya, di sana belum ada listrik, belum di sana jangkauan telekomunikasi itu belum dapat, kecuali kita ada di kecamatan baru dapat ada wifi, ya wifi yang ditaruh di beberapa kantor pemerintah termasuk kecamatan, desa dan rumah sakit, pustu ada wifi. Ya, tapi yang telekomunikasi yang towernya itu belum nyampe di sana. Ya, kami lewat di sana melalui laut, kami harus pelayanan melalui perahu kecil atau kalau ada speedboat kami bisa lewat itu. Nah, puji Tuhan saya ada di sini. Saya menjadi berkat bagi saudara-saudara semua, biar anak muda apa yang saya sampaikan itu menjadi berkat bagi kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya berbicara satu tema, yaitu pemuda yang proaktif. Tentu ini sudah tahu di dalam media kita, sudah diedarkan, dan saya percaya anak-anak muda sudah melihat itu. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Daniel pasal 1. Di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Kita baca atau saya baca, dapat mengikuti di dalam Alkitab masing-masing atau melalui LCD yang ada. Begini bunyi firman Tuhan. Di istana Babel pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepada kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yakni berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, pengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelebur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat yang ke-6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yahudi, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca ayat ini luar biasa ya. Ini mengisahkan, menceritakan bagaimana peristiwa yang terjadi di dalam kerajaan Israel, dan dikatakan menjadi tawanan di tanah orang asing, dibawa ke Babel. Nah, itu bukan menjadi pokok pemberitaan saya atau penyampaian saya, tetapi ada hal yang penting, khususnya di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Coba lihat di situ dikatakan ada orang-orang muda yang cakap, ada orang-orang muda yang pintar, ada orang-orang muda yang luar biasa, dan mereka dididik dan mereka mau belajar. Dan di antaranya ada 3 pemuda Yahudi, ada 3 pemuda Israel, ada 3 pemuda
yang mereka adalah orang-orang muda yang takut akan Tuhan, tetapi coba lihat mereka dipekerjakan karena apa? Mereka memiliki sesuatu yang luar biasa dalam diri mereka. Nah, artinya begini, kisah di dalam perjanjian lama ini sama dengan kehidupan kita juga hari ini, tidak asing bagi anak-anak muda. Ya, saya percaya setiap anak-anak muda di sini, remaja di sini berharga di mata Tuhan, amin. Memiliki cita-cita dan punya keyakinan yang kuat, punya iman yang kuat kepada Tuhan. Maka dari itu jangan pernah berhenti belajar, karena Tuhan mau cari orang-orang yang cerdas, Tuhan mau cari orang-orang yang pintar, Tuhan mau pakai orang-orang yang mau belajar. Tuhan nggak mau pakai orang-orang yang malas. Ayo, siapa di sini yang suka bangun kesiangan? Biasanya kalau anak sekolah itu bangunnya kan lebih pagi ya. Kalau di sini masuk sekolah jam berapa? Jam 7 ya? Jam 7. Oh, jam 8. Ya. Anak TK masuk jam 8. Ya kalau SD biasanya SD sampai SMA itu masuk di jam 7 jam setengah 8 ya. Apalagi waktu saya masih di Jakarta itu diatur sedemikian rupa, didahulukan yang namanya anak sekolah ternyata lebih pagi. Karena apa? Kalau tidak dibuat seperti itu akan terjadi kemacetan yang sangat luar biasa. Karena anak sekolah berangkat, pekerja juga berangkat, tapi sampai hari ini juga masih tetap macet ya. Tapi terus cari solusinya yang terbaik. Memang ibu kota nggak bisa apapun itu. Tetapi anak-anak sekarang sudah masuk jam 7, bahkan sekolah-sekolah kami di sana itu masuk setengah 8. Ya, setengah 8. Kalau yang saya tahu di Padang itu ada juga yang masuk jam 7.15. Ya memang beda-beda tentang kebijakan sekolah. Nah, kita rajin, anak-anak muda yang rajin, remaja yang rajin apa? Rajin melakukan sesuatu yang bermanfaat, amin. Rajin melakukan yang terbaik, rajin melakukan yang mulia, rajin melakukan hal yang positif. Memang sangat berat sekarang ini ya, saya berbicara di tengah-tengah anak muda. Saya lebih banyak di anak-anak muda. Kalaupun di pelayanan kami, di perintisan kami itu belum ada ibadah pemuda. Ya. Tapi waktu saya di Jakarta, saya lebih banyak di anak-anak muda. Saya ada di antara mahasiswa, saya pengurus mahasiswa. Lalu kemudian saya kembali ke Sumatera Barat, makanya kami ada di Kota Padang, saya juga ada di anak-anak muda. Ada keluhan-keluhan orang tua terhadap anak-anak muda zaman sekarang ini. Agak susah diatur. Kenapa saya belum terlalu percaya? Karena anak saya masih kecil. Tapi mulai semakin besar, maka saya menemukan, oh ya ternyata memang agak susah ya. Anak-anak zaman sekarang ini lebih senang ya pegang handphone, sibuk dengan sendirinya, main games gitu ya. Ada yang angkat tangan di belakang tuh. Jujur ya. Ada yang angkat tangan di belakang. Kebenaran kita. Suka apa main games gitu, berjam-jam. Ya, berjam-jam dulu gitu. Itu aja kerjaannya gitu. Nah, itu dia mainkan. Ya. Tapi saya mau katakan begini, itu apa ya? Buang-buang waktu. Sebagai anak sekolah, sebagai mahasiswa, harus belajar. Ya. Harus sedang belajar, sedang mempersiapkan diri. Pada saat nanti di sekolah tahu pelajarannya. Tetapi anak-anak sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya di handphone, sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, tetapi ini merupakan tantangan. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, khusus anak-anak muda, khusus remaja yang ada, menjadi pemuda yang proaktif itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, menjadi orang pemuda yang kuat itu, menjadi pemuda yang cerdas, yang gagah perkasa itu tidak terjadi dengan sendirinya. Amin. Itu semuanya itu melalui apa? Adik-adik belajar terus belajar. Ya. Harus mampu mendisiplinkan diri kita sendiri. Adik-adik harus belajar melawan kemalasannya. Di dalam Amsal berkata begini, orang malas itu harus belajar sama semut. Semut itu kan binatang kecil. Mungkin tidak terlihat di depan mata kita. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita diajarkan
para pemalas itu, orang pemalas itu harus belajar sama semut. Semut kenapa semut? Saya belum pernah lihat semut itu. Ya, tidurnya kayak gimana saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu semut itu jalan terus. Yang dia cari apa? Makanan. Karena memang kerjanya makan dulu. Cari jalan makan. Saya belum pernah lihat semut itu berdiam diri lalu berjam-jam di situ. Kalau kita, kalau udah pegang handphone berjam-jam di situ, berjam-jam pegang handphone. Nggak masalah. Kita memang sekarang ada di era teknologi. Semua informasi itu ada di situ. Semua kabar-kabar itu ada di situ. Kita bisa akses. Tetapi hati-hati menggunakan itu. Ya, di dalam handphone kita itu jendela dunia. Hal yang positif, hal yang nggak positif, hal yang membangun diri kita, hal yang mendidik kita, maupun hal yang membuat kita semakin lebih buruk, semakin membuat kita semakin lebih jauh daripada Tuhan. Bahkan ini banyak orang sekarang ini, saya tidak katakan menghakimi dan itu tidak mengatakan itu tidak baik. Orang sekarang tuh malas ke gereja, kenapa? Ada tahu? Ada yang tahu? Kan mereka lagi pilih yang namanya ibadah online. Ya udah, nggak usah ke gereja, banyak kok. Kalau di gereja kita nggak ada yang siaran langsungnya, atau tidak ada melalui channel YouTube-nya, bisa kok ada kok channel-channel lain, gereja-gereja lain, kan begitu ya. Banyak kok ya YouTube yang menayangkan khotbah-khotbah lain. Terus kemudian ada TV juga yang kalau kan ada channel yang siaran Kristen itu setiap minggu ada. Kita nggak kenal gembalanya, kita nggak kenal pendatanya. Ya. Orang malas main di gereja gitu. Kan bisa itu sambil duduk makan sambil dengar khotbah. Ya gitu, daripada kita gereja bangun pagi siap-siap dandan, terus kemudian kasih persembahan lagi kan. Itu kan gitu, kasih persembahan lagi. Tapi kalau di rumah kita dengar khotbah, kita duduk, ya sambil makan, sambil ngopi pakai celana pendek, ya sambil tidur-tiduran pun masih bisa dengar khotbah. Salah enggak? Ya memang tidak salah, tetapi Alkitab juga mengajarkan kita di dalam Ibrani, jangan memang menjauhkan dirimu dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan sampai kemudian kita jadi malas karena apa, segala sesuatu sudah ada gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khusus orang muda dan anak remaja, menjadi pemuda yang proaktif itu, saudara, tidak menjadi yang terjadi seketika. Tetapi yang dimaksud menjadi pemuda yang proaktif itu harus lebih aktif lagi. Aktif untuk melakukan sesuatu yang membangun dirimu. Ya. Nah, apa ciri-ciri pemuda? Apa ciri-ciri remaja yang proaktif? Yang pertama adalah seorang pemuda yang proaktif selalu berpikir positif dalam setiap keadaan. Selalu berpikir dalam setiap keadaan. Seringkali kan begini ya. Kita sudah melakukan sesuatu. Ya, adik-adik remaja mungkin masih terlalu sedikit pengalaman-pengalaman tentang hidup ini. Kalau kami yang sudah berkeluarga, kalau kami yang sudah orang tua, yang sudah mengalami banyak pergumulan hidup ini, ya, ada yang namanya pergumulan ekonomi, tentang kesehatan, tentang biaya hidup, biaya sekolah. Kan ini remaja-remaja pemuda ini kan masih dibiayai orang tua, masih dibiayai orang tua. Jadi mau pusing apa? Yang pusing itu orang tua. Tentang keberadaan hidupmu, yang pusing itu orang tua. Jadi anak-anak seusia seumurmu itu ya tinggal terima jadi, gitu ya. Mau pikir apa? Bangun sudah ada makan, pergi ke sekolah sudah diantar, makanan sudah disediakan, itu ada. Gitu. Jadi belum mengalami yang namanya pergumulan hidup. 5, 10 tahun, 20 tahun mendatang, kalian akan masuk dalam kehidupan seperti bagaimana pengalaman orang tua kita. Ya, seringkali kita akan menemukan yang namanya kegagalan. Halo. Seringkali kita menjumpai yang namanya jalan buntu. Seringkali kita menemui yang namanya tidak ada sesuatu yang pasti, sehingga membuat kita putus asa. Sehingga membuat kalian ya udahlah, nggak usah lah. Lalu kemudian apa? Tidak mau melakukan lagi, tidak mau membangun diri lagi. Tetapi sebagai orang-orang muda yang proaktif itu ciri-cirinya adalah berpikir positif ketika menghadapi sesuatu yang menurut dia sulit, dan itu melakukan sesuatunya dengan baik dan tetap percaya bahwa segala sesuatu yang direncanakan, yang dibuatnya itu Tuhan akan berjalan bersama dengan dia. Selalu berpikir positif. Karena kegagalan hari ini
Itu merupakan pelajaran bagi kita supaya apa? Supaya saudara lebih banyak belajar lagi, amin. Kegagalan kita hari ini supaya apa? Supaya kita meluangkan waktu kita untuk berpikir dan semakin belajar. Contoh di ujian, misalnya begini, ujian kelas atau ujian kenaikan kelas atau ujian mid semester gitu ya. Nilai kadang-kadang ada nilainya yang mungkin merah, terus kemudian dianggap itu sebagai sebuah kegagalan karena ada beberapa mata pelajaran yang kemudian mendapatkan nilai cuma 50, 60 ya. Tetapi bisa nggak itu diperbaiki? Bisa. Nah, itu harus menjadi perenungan, itu harus menjadi evaluasi bagi dirimu. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah kamu sungguh-sungguh belajar atau tidak? Apakah kita belajar sungguh-sungguh atau memang hanya mengabaikan aja, menganggap sepele sehingga kita mendapatkan hasil yang buruk? Maka itu kalau kita memiliki pikiran yang positif, kita harus merenungkan hasil ini karena apa? Karena saya malas belajar. Hasil ini karena apa? Karena saya tidak rajin, saya tidak peduli. Nah, ini betul-betul sangat mendasar yang saya sampaikan kepada kita semua supaya kita mengerti dalam hidup ini. Orang-orang yang proaktif selalu mampu melihat kesempatan dalam keadaan apapun. Baik itu susah, baik itu buruk, ya selalu melihat kesempatan, melihat peluang-peluang gitu ya. Kalau misalnya adik-adik gagal hari ini, lihatlah peluang-peluang di dalam setiap persoalan-persoalan yang ada. Karena apa? Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menyertai kita. Nah, dikatakan di dalam ayat firman Tuhan di dalam Daniel tadi, di dalam Daniel pasal 1, perhatikan di ayat kelima, dan raja menetapkan bagi mereka ya pelaku setiap hari dari santapan raja dan dari anggur. Di ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cukup cakap untuk bekerja dalam istana. Nah, mereka ini dipekerjakan. Kalau zaman kita sekarang ini apa? Di pemerintahan di istana presiden itu kan bukan cuma presiden, ya, tetapi ada staf khusus, ada staf ahli, ada staf khusus. Nah, staf khusus, staf ahli di sana itu banyak orang-orang muda. Nah, tentu orang-orang muda di sana bukan orang-orang muda yang malas, bukan orang muda yang bangunnya kesiangan, bukan orang muda yang tidak punya pendidikan, bukan orang muda yang tidak punya pengetahuan. Nah, orang yang masuk di situ sebagai staf khusus ini adalah orang-orang yang terpelajar. Saya memotivasi adik-adik yang ada supaya kamu dipakai dimanapun berada, supaya orang bisa memanfaatkan, menggunakan jasamu dengan baik dan kamu dihargai dengan baik. Belajar dengan baik, amin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita memang ini orang daerah. Pasti saya tahu juga di tempat ini menganggap diri sebagai orang desa juga, orang di daerah gitu. Tapi bagi saya di sini orang kota. Saya karena saya itu lebih kampung lagi gitu. Kalau yang bilang aku ya memang kampung gitu, tapi nggak kampungan. Ya di sana nggak ada mobil, di sana nggak ada listrik, apalagi tawarnya juga jarak jauh, nggak dapat dan terjangkau lagi gitu ya. Jadi bagi saya kalau di sini masih kota sih, masih kota ya. Semuanya hampir ada, gitu, semuanya hampir ada, ya, semuanya hampir ada. Jadi harus belajar betul, sungguh-sungguh belajar supaya apa? Supaya adik-adik yang ada di masa depanmu, kamu akan menemukan jalan yang baik dan Tuhan menuntunmu. Dimanapun kamu berada, kamu tidak akan kesulitan. Semua orang, oh ini karena apa? Tuhan menuntun. Ya, belajar terus. Sebagaimana yang saya katakan tadi, orang yang ada di istana itu bukan yang dikatakan tadi kan orang-orang muda yang dipakai oleh raja itu. Kalau kita zaman sekarang di istana presiden ini ada staf khusus orang-orang muda, itu coba pelajari latar belakangnya. Dari latar belakang berbagai bidang ilmu. Ada ahli komunikasi, ada ahli hukum di situ. Ya, ada orang yang memang hubungan diplomatik di luar negeri, mereka itu sangat mengetahui tentang kehidupan internasional. Dari mana mereka dapatkan? Mereka belajar. Sehingga apa? Mereka dipakai. Nah, kita juga begitu. Jangan menganggap diri kita ini orang kampung, kita ini orang daerah, lalu kemudian kita tidak dipakai. Jangan. Ya. Kita harus membangun kehidupan kita. Dan saya mau generasi muda
menanamkan nilai-nilai Kristen berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Belajar firman Tuhan, terus setiap hari. Belajar firman Tuhan setiap waktu. Karena apa? Itulah pegangan hidupmu, itulah pegangan hidup kita. Lalu kemudian yang kedua, menjadi pemuda yang proaktif, ciri-cirinya adalah seorang yang proaktif, memiliki inisiatif yang tinggi. Amin. Mengerti inisiatif? Apa itu inisiatif? Hah? Apa inisiatif? Contoh yang sederhananya begini, ya, contoh sederhananya. Kalau kehidupan kita ini kan seringkali kita malas, ya malas. Karena apa? Ya ada mungkinnya, ada yang gejolak dalam hati. Nah, menjadi pemuda yang proaktif itu salah satu cirinya adalah harus memiliki inisiatif yang tinggi. Memiliki inisiatif yang tinggi artinya begini, harus bertindak. Ya, bertindak dalam orang lain belum berpikir, orang lain belum bertindak, kita sudah bertindak. Ya. Orang lain belum melakukan, kita harus melakukannya. Jangan tunggu disuruh. Di rumah contohnya ini, di rumah. Ya, kalau di rumah, kalau makan, contoh sederhana, kalau makan di meja, lalu kemudian taruh, tidak dibereskan, yang ditungguin siapa? Mamanya yang bereskan, kakaknya yang bereskan. Lihat sampah nggak diambil, harus tunggu orang lain yang bersihkan, harus tunggu orang lain yang ambil. Nah, pemuda yang proaktif itu dimulai dari hal yang kecil. Kalau mau lihat sampah, ambil, buang, harus inisiatif, ya, harus lebih dulu merespon, ya. Melihat sesuatu yang gelisah, melihat sesuatu yang tidak benar, melihat sesuatu gelisah, melihat sesuatu yang tidak becus gitu. Jadi pemuda itu harus melihat apakah ini benar dilakukan atau tidak. Nah, sebagai orang-orang muda, jangan biarkan keadaan buruk, amin. Jangan biarkan keadaan buruk menggilas imanmu. Engkaulah yang harus bangkit menggilas keadaan buruk yang ada di sekitarmu, gitu ya. Seringkali begini, udahlah, memang kami ini orang lemah, tak bisa berdaya lagi. Kami ini dari keluarga yang tidak mampu, kami ini dari keluarga yang tidak sanggup. Udahlah, kami nggak mampu. Nah, orang-orang muda seperti ini, anak-anak Tuhan seperti ini, nggak beriman. Kenapa? Keadaan mengalahkan imannya. Tetapi orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan, bangkit dan mampu melakukan yang namanya tindakan-tindakan baik, mengalahkan setiap hal-hal buruk di dalam kehidupan kita. Amin. Mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Karena apa? Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus. Ya. Jadi harus membangun kehidupan. Siapakah aku ini? Alkitab berkata kita adalah orang yang sangat berharga dan sangat mulia. Kamu punya potensi, kamu punya nilai diri. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita semua ada di tempat ini, ada hal yang sangat berharga dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita mengerti akan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, seringkali begini ya, ada inisiatif, ya harus itu dibuktikan. Banyak orang sekarang berbicara tentang teori, tetapi tidak dapat membuktikan. Nah, kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen berbicara tentang firman, berbicara tentang keimanan, berbicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan harus dibuktikan dengan apa? Tindakan kita. Misalnya begini, tentang kasih, kita berbuat kasih, kita harus memang berbuat kasih. Ya. Kasih itu tidak cukup dengan kata-kata. Saya mengasihi, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Tuhan bilang, kamu pembalap. Segenap hati, mengasihi itu segenap hati. Ya, saya diberkati tadi puji-pujian yang dibawakan hati kita. Siapa namanya? Fani ya? Florence. Florence. Puji Tuhan ya. Aku mengasihi Engkau, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, tapi baca firman Tuhan seminggu sekali. Ku renungkan firman-Mu setiap hari. Kan seringkali kan ngomong doang kan, nyanyi ini kan gampang kan gitu. Selidiki aku, saya takut dari nyanyi ke lagu. Saya takut nyanyi ke lagu. Paling saya cuma berani nyanyikan itu di ref. Selidiki, aku lihat kebaikan yang tak pernah. Nah,
selidiki aku, lihat hatiku, apakah Tuhan kalau katakan gitu, memang kamu nggak mengasihi aku gitu. Nah kita mau izinkan, memang kita harus mengizinkan Tuhan menyelidiki kehidupan kita. Tapi kalau kita jujur sama Tuhan, memang kita harus katakan bahwa saya belum sepenuh hati mengasihi itu. Ya. Jadi jangan sampai hanya sebatas bibir pujian yang kita naikkan. Tapi kita harus belajar ya. Karena pemuda yang ada yang harus belajar. Amin. Terus belajar sampai kita menjadi pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan dan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah yang terakhir, ciri pemuda yang proaktif dapat dilihat dari mana? Seorang pemuda yang proaktif tetap tenang dan tidak mudah tersinggung. Amin. Amin. Halo. Kalau di dalam pelayanan ini seringkali terjadi kisah-kisah yang mudah tersinggung. Amin. Di dalam pelayanan misalkan begini, itu kali telepon, ya. Kan kadang-kadang di jemaat kan ada begitu ya, gembalanya nggak kesu, gembalanya nggak pergi kunjungi, lalu kemudian gimana? Seringkali juga ya merasa tersinggung, tidak diperhatikan, kemudian tersinggung, minggat di gereja tidak mau lagi pelayanan, pendeta itu tidak benar, sama keluar gereja itu kayaknya nggak mau, nggak peduli dengan kehidupan kita. Nah pemuda yang proaktif itu harus tenang dan tidak mudah tersinggung, tenang menghadapi. Kadang-kadang begini ya, kalau adik-adik, kalau saudara pelayanan, semakin rajin pelayanan, semakin setia pelayanan, semakin rajin pelayanan, besok-besok kamu akan dengarkan dia dulu. Kok dia terus kayak gak ada orang lain lagi di gereja ini. Ya. Hari ini Florence, hari Sabtu Florence lagi, Minggu Florence lagi, Minggu depannya lagi Florence lagi. Orang bilang kayak Florence kayak gelap Florence saya, kayak gak ada orang lain lagi gitu. Saya kayak sekali-sekali gitu. Nah, seringkali gitu, ungkapan kata-kata itu seringkali menyinggung perasaan-perasaan kita. Sebagai pemuda yang proaktif, tetap tenang untuk meresponi segala sesuatu yang ada. Amin. Harus meresponi itu. Tenang dan jangan mudah tersinggung. Ya. Jangan mudah tersinggung. Banyak orang kemudian tidak mau lagi pelayanan karena apa? Karena mudah tersinggung. Banyak orang tidak mau lagi terlibat di dalam pelayanan apa? Karena apa? Tersinggung dengan khotbah, tersinggung dengan kata-kata, tersinggung dengan teman-temannya yang lain di sini. Hati-hati, ketersinggungan ini memang sisi lahiriahnya kita ini manusia penuh dengan keterbatasan. Salah satunya adalah perasaan tersinggung ada. Perasaan tersinggung itu ada. Kalau orang suka marah, kalau orang marah itu kalau perasaannya disinggung tentang sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan pribadinya, itu juga tersinggung. Itu sisi-sisi lahiriah, sisi-sisi manusia. Tetapi sebagai pemuda, sebagai remaja, sebagai anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan, yang sudah mengerti firman, anggaplah segala sesuatu dalam hidup ini sebagai proses perjuangan hidup kita, sebagai proses di mana kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin hari semakin lebih dekat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, dan kita mengevaluasi hidup kita. Saya dulu ya, pengerja. Saya dari sekolah Alkitab Palembang pada tahun 2000-2001, lalu kemudian saya praktik di Jakarta di salah satu gereja di Bekasi. Karena saya merasa tidak apa ya, ini kok nggak ada pelayanannya. Kalau saya sebutkan namanya pasti Ibu Bapak tahu, ya. Lalu kemudian saya akhirnya minta keluar. Keluarnya di mana? Saya keluar di tempat TC saya dulu di daerah Klender, Mawar Merah, Jakarta Timur. Ada seorang pendeta senior di situ, pendeta saya sebutkan saja, kami biasa panggil Mami Elsa Membahas. Anaknya salah satu guru kami di Palembang. Lalu kemudian saya di situ seminggu ditempatkan di gereja di daerah Sudirman, Jakarta Selatan. Saya pengerja di situ di bawah pimpinan Bapak Pendeta Frans Pembelaka, dia sebagai juga gembala senior, sudah meninggal pada tahun 2007. Nah, saya bekerja di situ dari tahun 2001. Saya jadi WL itu, saya 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Saya baru jadi WL. Ya. Sorry, 2005 saya sekolah kita. Balik lagi di situ ditarik. Saya jadi WL. Padahal saya sudah tingkat 2 loh. Udah sekolah kita tingkat 1, tingkat 2. Saya singer terus.
pegang OHP dulu. Bang Erwin masih OHP dulu. Masih OHP dulu pakai kertas, share, tarik lagi, gitu. Terus malamnya saya jaga satpam rumah Bapak Gembala. Saya jaga satpam, saya jadi satpam. Padahal ada satpamnya, tapi saya juga harus situ. Tidur di situ sama satpam, saya jadi satpam. Keluar masuk mau mobil motor, ini dia ngomong. Tapi saya melakukannya dengan setia. Ya. Saya tidak tersinggung. Saya tahu ini hamba Tuhan, saya tahu ini sebuah proses. 2007 saya kemudian dikasih jadwal begini. Ketika saya jadi WL, habis pimpin pujian, bagus ya, bagus dong. 6 tahun jadi senior. Senior itu logat kami. Itu dialek kami di sana. Kami 7 tahun, 6 tahun jadi senior. Penyanyi selatan di Jadi ikuti prosesnya. Dan kemudian saya tidak lagi jaga pos satpam. Ada kamar satu lagi di atas itu berhasil dibilang oke kamu tidur di sana. Dan dari situ saya jalani dan di pastori juga di gereja. Selama saya pengajar jadi 14 tahun saya bekerja di situ. Saya ikuti prosesnya. Saya nggak tersinggung. Ada orang yang belum sekolah kita dikasih WA, nggak masalah bagi saya. Ada orang yang belum sekolah kita ya, dipercayakan Tuhan, nggak jadi masalah bagi saya. Saya ikuti semua, saya nggak tersinggung. Dan Tuhan siapkan bagi saya. Lalu kemudian saya dipercayakan banyak hal di situ, menjadi ketua remaja, menjadi ketua pemuda, menjadi komisi doa dan terlibat di dalamnya. Dan di luar, saya banyak terlibat di dalam kegiatan organisasi dan seterusnya dalam organisasi. Dan Tuhan bukakan jaringan-jaringan bagi saya. Memperluas jaringan-jaringan bagi saya. Nah, dengan apa? Tetap setia, tidak tersinggung, tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, saya mau katakan begini, pesan ini buat anak-anak muda, buat remaja yang ada. Kelak nanti dimanapun kamu berada, dimanapun kita berada. Mungkin bukan di sini atau di tempat lain, percayalah, ingat pesan ini. Tetap ikuti jalurnya Tuhan, amin. Tetap ikuti jalurnya Tuhan. Waktunya Tuhan bagimu. Untuk menjadi pemuda yang proaktif itu selalu mendengarkan, selalu merenungkan, selalu melihat hal-hal baik dalam setiap keadaan apapun. Karena apa? Disitulah kita menjadi tenang, sehingga kita semakin lebih mengerti rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak banyak mendengar firman Tuhan. Sebelum saya kembalikan, kita nyanyikan satu pujian. Yesus padamu bersama kalian. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita melihat firman Tuhan yang setiap kehidupan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kasih dan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan menolong dalam hidup. Kalau Tuhan menolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan
sudah melawan setiap kita di tempat ini. Mana firman Tuhan, orang-orang muda yang cakap gagah perkasa, orang-orang pintar, orang-orang terbelajar, dan mereka melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kita di tempat ini mampu juga melakukan hal yang sama. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan dan terus belajar, terus melakukan yang terbaik bagi diri kita, terus melakukan yang terbaik bagi setiap orang-orang bersama-sama dengan kita, terus melakukan yang terbaik bagi keluarga kita, kepercayaan Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Jangan pernah merasa diri lemah, jangan pernah minder, jangan pernah putus asa, karena Tuhan ada bersama-sama denganmu, Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita harus percaya kepada Tuhan. Sebanyak Tuhanlah satu-satunya harapan kehidupan kita, dan jadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupmu. Haleluya. Mari katakan Yesus padamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman yang mengajarkan kami, yang membawa kami kepadamu lebih hari, lebih dekat, lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan. Menjadikan generasi ini generasi yang takut akan Tuhan, yang melakukan perkara-perkara yang besar dengan takut gentar kepada Tuhan, melakukan perkara-perkara ajaib, melakukan hal besar ya Tuhan, membangun kehidupan mereka menjadi pemuda yang tangguh, yang kuat, yang dipenuhi dengan firman, yang dipenuhi dengan kebenaran, yang dipenuhi dengan roh, sehingga masa depan kami, kehidupan kami ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kehidupan kami limpah dengan kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati anak-anak muda di tempat ini, berkati remaja-remaja di tempat ini, berkati orang tua yang ada, berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya menjadi prioritas dalam hidup kami. Kami berjuang dalam hidup ini, kami mencari sesuatu dalam dunia ini untuk kehidupan kami. Tapi satu hal yang pasti, hanya Tuhanlah satu-satunya kehidupan kami, hanya Tuhanlah satu-satunya jalan kehidupan kami Bapa. Tanamkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami, jadi kekuatan bagi kami, sehingga firman-Mu semakin hari semakin berbuah-buah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan di doa kami, di seluruh kami yang kami panjatkan hanya satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bagi Yesus berkati. Saya kembali. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan Yesus aku bersatu, tak berlaku ketuk
Bapa. Kiranya apa yang telah kami dengar menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Apa yang sudah Engkau taburkan, diberkati Tuhan, diberkati senantiasa menjadi benih-benih yang berbuah dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kami Tuhan Yesus tolak segala siasat iblis untuk mengambil benih-benih firman Tuhan dari kehidupan hati dan pikiran kami. Kiranya semuanya itu kami remakan Tuhan. Kami terima Tuhan Yesus. Kami terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Berkati dengan segala kehendak Tuhan, segala panggilan yang mulia atas kehidupannya. Pakai lebih heran lagi Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih mulia, yang lebih heran lagi Tuhan Yesus. Menjadi berkat Tuhan Yesus di atas panggilan-Mu atas kehidupannya. Keluarga anaknya semua diberkati oleh Tuhan. Pelayanannya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita yang diberkati katakan amin.